Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halaman 110 sampai dengan halaman 112, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu persamaan linier. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 110. Perhatikan pada contoh yang kedua. Kelas 7 pergi untuk memanen buah kacang kastanye. Hasil panen dibagi pada siswa. Ketika siswa mengambil 9 butir, kelas 7 kekurangan 3 butir. Jika setiap siswa mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir. Hitunglah banyaknya siswa dan banyaknya kastanye yang dipanen. Caranya, terdapat dua cara menyatakan banyak kastanye yang dikumpulkan. Jadi ada dua cara, yaitu yang pertama, jika setiap siswa mengambil 9 butir, maka kelas 7 kekurangan 3 butir. Maka jadi banyaknya kastanye adalah 9 dikali banyaknya siswa dikurangi 3. Perhatikan, jika mengambil 9 kastanye, gitu kan, maka akan kekurangan 3 butir. Persamaannya adalah 9 dikali banyak siswa dikurangi 3. Yang B, cara yang kedua, jika setiap siswa mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir, jadi banyaknya kastanye adalah 8 dikali banyak siswa ditambah 4. Perhatikan, ini adalah banyaknya kastanye. Jika mengambil 8 butir, jika mengambil 8, kemudian dikalikan dengan banyaknya siswa, maka akan tersisa 4 butir. Ini adalah kelebihannya. Kita dapat membuat persamaan dan menyelesaikannya dengan menggunakan hubungan di atas. Jadi kita nanti menyelesaikan hubungan yang A dan B. Misalkan banyaknya siswa adalah X. Maka persamaan yang tadi adalah 9X dikurangi 3 sama dengan 8X ditambah 4. Perhatikan suku yang hurufnya yang sama yaitu yang mengandung huruf kita pindahkan ke sebelah kiri. 9X dikurangi 8X sama dengan 4 ditambah 3. Maka X sama dengan 4 ditambah 3 hasilnya 7. Banyaknya kastanye adalah ambil 9X dikurangi 3. Jadi 9 kali 7 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 60. Penyelesaian dari soal yang diberikan, banyaknya siswa di kelas adalah 7, yaitu X. Dan banyaknya kastanye adalah 60. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal yang tadi. Sekarang masuk ke soal yang ketiga. Pada contoh 2, periksalah apakah banyaknya kacang kastanye adalah 60. Caranya adalah dengan mensubstitusi X sama dengan 7 ke dalam 8X ditambah 4. Maka kita akan cek, jawabannya adalah, ingat, 8X tambah 4, maka jumlah ini persamaannya 8X ditambah 4, maka jumlah kastanye adalah 8 dikali X nya 7, maka 8 dikali 7 ditambah 4. 8 dikali 7 56 ditambah 4, maka hasilnya adalah 60. Jadi jumlah kastanye adalah 60 buah. Jadi benar sesuai dengan hasil perhitungan yang tadi. Selanjutnya soal nomor 4. Ketika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus, saya kurang 800 rupiah. Jika saya hanya membeli 6 bungkus, saya masih mempunyai sisa 1.300 rupiah. Tentukan harga sebungkus nasi, berapa uang yang saya miliki. Pada contoh 2, kita harus menemukan nilai 2 besaran jika banyaknya kacang adalah X, buatlah persamaannya. Nah ini, yang 4 ini, perhatikan jawabannya. Misal harga nasi bungkus adalah X, maka 7X, 7 dikali nasi bungkus, itu akan kurang 800.000. Maka 7X
itu dikurangi Rp800. Sama dengan jika hanya membeli 6 bungkus, berarti 6 dikali harga yaitu X dikali X, maka sisanya adalah Rp1.300. Maka 1.300 itu sisanya, maka 6X ditambah 1.300. Ini adalah persamaannya, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. 7X dikurangi 7X, jadi suku yang sejenis yaitu mengandung huruf, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka 7X dikurangi 6X sama dengan 1.300 ditambah 800. Maka X sama dengan 2.100. Jadi harga nasi bungkus adalah Rp2.100. Kemudian berapa uang yang saya miliki mula-mula? Nah, maka uang yang dimiliki mula-mula, ambil salah satu persamaan. Bisa 6X ditambah 1.300 atau 7X ditambah dikurangi 800. Kita ambil contohnya pakai yang 6X ditambah 1.300. 6 dikali X, nah X nya itu 2.100, 6 dikali 2.100 sama dengan 1.300. Maka uang yang dimiliki mula-mula adalah Rp13.900. Di 6 dikali 2.100 ditambah 1.300, hasilnya adalah Rp13.900. Selanjutnya pada bagian soal yang ketiga, seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke stasiun yang jaraknya 1 km. Setelah 9 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu yang bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 240 meter per menit, berapakah lama kakak dapat menyusul adiknya? Perhatikan ini hubungan antara dua pesannya. Yang pertama berjalan adalah adik. Adik berjalan 60 meter per menit. Kemudian setelah 9 menit, nah nanti kakaknya menyusul dengan kecepatan 240 meter per menit. Adiknya terus berjalan. Di sini terus berjalan, kemudian kakaknya menyusul sampai ketemu titik susulnya. Dan ini adalah stasiunnya. Berdasarkan diagram di atas, ketika kakak menyusul dan bertemu adiknya, maka berlaku persamaan jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak. Jadi ketika mereka bertemu di sini titik susul, maka jarak yang ditempuh adik itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh kakak. Jika kakak menyusul dan bertemu adik X menit setelah dia meninggalkan rumah, maka kita dapat menyatakan hubungan antara jarak, kecepatan, waktu tempuh pada tabel berikut ini. Ingat, kecepatannya adik adalah 60, kakak adalah 240 meter per menit. Waktu tempuhnya adik adalah X ditambah 9. Nah, karena ditambah 9 menit. Sedangkan kakaknya adalah X. Maka jaraknya adalah 60 dikali dalam kurung X ditambah 9. Kakaknya adalah 240 dikalikan dengan X. Maka jawabannya, jika kakak menyusul adik bertemu adik X menit setelah meninggalkan rumah. Jadi setelah berapa menit, nanti setelah X menit, maka kakak akan dapat menyusul adik. Nanti kita akan ketahui berapa X-nya. Ingat persamaannya, yang pertama adalah 60 dikali dalam kurung X ditambah 9 sama dengan 240. Untuk perkalian yang sebelah kiri itu berlaku hukum distributif. Jadi 60 dikali X dulu, kemudian ditambah 60 dikali 9. Maka 60X ditambah 540 sama dengan 240X. Yang sukunya sejenis kita pindahkan, dimana yang mengandung huruf kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka 60X dikurangi 240X sama dengan, nah yang kiri pindah ke kanan, yang bilangan aja 540. Maka X sama dengan negatif 540 dibagi negatif 180, hasilnya adalah 3. Maka X sama dengan 3. Jika disubstitusikan X sama dengan 3 ke dalam persamaan dan keduanya menjadi 720 meter kurang dari 1 km. Jadi apabila X menit, nah kemudian X ini kita substitusikan ke salah satu persamaan atau kedua persamaan, baik ke 240 ataupun ke 60 dalam kurung X ditambah 9, nanti hasilnya adalah titik temunya adalah setelah 720 meter. Jadi kakak dapat menyusul adik 3 menit setelah meninggalkan rumah, merupakan penyelesaian dari soal yang diberikan. Nah selanjutnya perhatikan pada halaman 112, soal nomor 5. Berdasarkan contoh 3 pada halaman sebelumnya, dapatkah penyelesaian bersamaan dipakai juga ketika jarak rumah ke stasiun adalah 600 meter? Jelaskan. Nah, ketika jarak rumahnya adalah 600 meter ke stasiun, apakah adik dapat menyusul kakak? Nah, kita lihat persamaannya. Kita akan bahas, maka jawabannya
Jarak kakak menyusul adik sama dengan, nah ini salah satunya adalah 240 dikali X. Kita ketahui bahwa X-nya adalah 3, yaitu 3 menit. Maka 240 dikali 3 sama dengan 720 meter. Jadi kakak akan menyusul adik pada jarak 720 meter. Apabila jarak rumah ke stasiun adalah 600 meter, maka kakak tidak dapat menyusul adik. Kenapa tidak dapat menyusul adik? Karena kakak akan menyusul adik apabila jaraknya minimal 720 meter. Sedangkan angka 600 meter itu adalah berada di bawah jarak titik mereka bertemu. Selanjutnya soal yang ke-6. Sebuah truk meninggalkan titik A di jalan tol. 1 jam kemudian sebuah mobil penumpang berangkat dari titik A. Jika kecepatan truk adalah 60 km per jam dan mobil penumpang melaju dengan kecepatan 100 km per jam, berapa lama mobil penumpang dapat menyusul truk? Nah, yang kita cari adalah waktunya. Jika mobil penumpang bertemu X bertemu dengan truk, itu adalah X menit setelah meninggalkan titik A. Jadi jika mobil penumpang bertemu dengan truk X menit setelah meninggalkan titik A, maka persamaannya seperti ini. Ingat, 60 km dikali dalam kurung X. X itu adalah waktunya ditambah 1. Satunya apa? Angka 1 ini adalah 1 jam. Ingat, di sini ada 1 jam. Nah, itu ditambah 1 jam sama dengan 100x, yaitu kecepatan dikali dengan waktu X. 60 dikali X, nah ini berlaku hukum distributif. Jadi 60 dikali X, kemudian ditambah 60 dikali 1. Maka 60x ditambah 60 sama dengan 100x. Suku yang sejenis yang mengandung huruf kita pindahkan ke ruas kiri, maka 60x dikurangi 100x sama dengan negatif 60. Negatif 60 ini dapat dari mana? Di mana yang angka 60 yang bilangan pindahkan ke ruas kanan. Awalnya positif menjadi negatif. Negatif 40x sama dengan negatif 60, maka x sama dengan negatif 60 dibagi negatif 40, hasilnya adalah 1,5. Maka mobil penumpang akan bertemu truk setelah 1,5 jam. Ingat, satuannya adalah jam. Selanjutnya, pada langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan persamaan dirangkum di bawah ini adalah hal yang penting. Ini langkah-langkah penyelesaian soal menggunakan persamaan. Yang pertama, tentukan hubungan antara besaran-besaran dalam soal. Nyatakanlah menggunakan diagram, tabel, dan persamaan dalam kata-kata. Yang kedua, tentukan mana besaran yang diketahui, yang tidak diketahui, dan tetapkan persamaan menggunakan huruf. Yang ketiga, selesaikan persamaan. Terus yang keempatnya, periksa apakah penyelesaian persamaan menyelesaikan soal sebenarnya. Nah, nanti setelah diketahui jawabannya, di cross check atau diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan yang sebenarnya. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 110 sampai dengan 112. Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.